Hari ini kita sama-sama belajar kembali untuk mengerti kehendak Tuhan yang sejati. Semakin hari, semakin kita bertumbuh di dalam Kristus, ngerti kebenaran, ngerti semua apa yang Tuhan mau, sehingga semua tindakan, perbuatan, keputusan yang kita ambil itu menyenangkan hati Tuhan. Tidak menyakiti dan melukai hati Tuhan, justru malah menyenangkan hati Tuhan. Beberapa hari terakhir saya memperhatikan banyak orang ingin menguasai orang lain, ingin mempengaruhi orang lain, dan dikontrol, dikendalikan begitu rupa. Kalau bisa diperbudak, diperlakukan semau, seperti yang dia mau dan dia inginin. Ada beberapa orang karena merasa memiliki ilmu pengetahuan, hikmat dan pengertian, mereka coba menguasai orang lain, bahkan menilai, menghakimi, menuduh, mencap, melabeli, dan lain sebagainya. Kalau orang seperti ini, dia akan mudah sekali menjadi pemaki, pencaci, penilai. Kata orang dunia itu SJW, Social Justice Warrior. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Tidak dikontrol oleh kehendak Tuhan, tapi dikontrol oleh dirinya sendiri, egonya sendiri, maunya sendiri. Kalau dihamba Tuhan, dia akan menguasai jemaatnya begitu rupa untuk kepentingannya sendiri. Dia akan pakai atas nama Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Memakai kata rohani untuk kepentingan sendiri. Bahkan mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan sendiri. Kalau itu seorang jemaat, dia akan coba mengadili, menghakimi, menuduh, memfitnah, mencaci maki, menkomentarin semaunya sendiri. Orang-orang seperti ini ingin menguasai, ingin mempengaruhi dengan bukan tujuan yang baik, malah tujuan yang buruk. Kalau itu istri, dia akan menguasai suaminya begitu rupa. Kalau bisa mengontrol dan mengendalikannya seperti yang dia mau. Kalau ada orang melakukan hal seperti ini, ingin mengontrol dan mengendalikan orang itu seperti yang dia mau, kalau bisa diperlakukan seperti yang dia mau, nurutin apa yang dia mau, artinya orang itu bukan dalam kehendak Tuhan. Kita itu dipimpin Roh Kudus, harusnya hidup dipimpin Roh Kudus. Kita memang diberi kuasa untuk mengelola dan menguasai bumi. Di Kejadian pasal pertama ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan seluruh atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merat di bumi. Kita memang diberikan kuasa untuk mengelola bumi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita diberikan otoritas untuk itu. Bahkan kita juga diberikan kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. The power to get well. Tujuannya untuk menjadi berkat. Tapi banyak orang seringkali tidak pada tempatnya. Harusnya memakai kuasa dan otoritas untuk mempermuliakan nama Tuhan, malah untuk mencari keuntungannya sendiri. Saya perhatikan ya, ada orang-orang yang merasa rohani, ngerti penglihatan, ngerti perkara roh, ngerti dunia roh. Dia coba bisa ngomentari orang lain seenak sendiri, menubuatkan orang lain semau sendiri, bukan nubuatan dari Tuhan, tapi yang dia buat-buat, artinya lu buat-buat. Seringkali orang memakai keputusan, keinginannya, kemauannya, kehendak untuk ngontrol orang lain. Kita harusnya jadi berkat untuk membawa orang semakin dekat dengan Tuhan, bukan kita kontrol. Kalau kita kontrol seseorang dengan mau kita sendiri, artinya engkau bukan dalam kehendak Tuhan. Bisa saja engkau dikuasai oleh roh jahat untuk mengontrol. Karena roh jahat itu kerjaannya ngontrol, mengendalikan seseorang seperti yang dia mau. Tapi kalau Tuhan, kerjanya adalah membimbing orang itu pada pusat kebenaran, melakukan kehendak Bapa di surga. Tapi kalau setan ingin kontrol, mengendalikan, mempengaruhi begitu rupa, tujuannya untuk kepentingannya sendiri dan untuk menjerumuskan, menghancurkan. Hati-hati. Bapak Ibu, jaga mulutmu, jaga lidahmu, jangan sampai malah menjadi kutuk, mengikat orang, menjerumuskan orang ke dalam dosa, membuat orang jauh dari kasih karunia Tuhan, melukai dan menyakitin. Kalau orang ingin ngontrol orang lain, itu dia ingin menguasai hidupnya, menguasai dirinya, menguasai jiwanya, untuk diperlakukan seperti yang dia mau. Bukankah setan melakukan hal sama seperti itu? Kita itu diberikan kuasa dan otoritas untuk mengelola bumi ini, untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kalau Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan ya, narik orang untuk dekat dengan dirinya sendiri, itu udah tidak benar.
Kita sebagai hamba Tuhan itu dipakai Tuhan untuk membawa orang itu dekat dengan Tuhan, kenal dengan Tuhan, mengalami Tuhan, hidupnya dipakai Tuhan. Bukan untuk kita tarik untuk kepentingan kita sendiri dengan iming-iming atau label apapun juga. Tujuannya adalah kerakusan, keserakahan, dan kepentingan pribadi. Itu sudah tidak di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini hidupmu berusaha menguasai, mengontrol, mengendalikan, mengintimidasi orang lain seperti yang kamu mau, jangan-jangan engkau bukan dalam kehendak Tuhan, malah engkau jadi dipakai setan untuk menghancurkan seseorang, melemahkan iman seseorang, dan menjerumuskan orang lain kepada dosa. Kita harus tahu persis, kita ini dipanggil untuk menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Kita harus ngerti bahwa panggilan kita ini untuk menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Di Efesus pasal 4 ayat yang kedua ngomong begini, hendaklah kamu selalu rendah hati. Kita itu seluruh rendah hati. Bagaimana mungkin orang bisa rendah hati kalau ingin ngontrol, ingin mengendalikan orang? Saya perhatikan orang-orang komentar di YouTube orang lain atau di channel orang lain. Orang udah nggak tahu, nggak ngerti, tapi ngomongnya itu menyakitkan seringkali. Menuduh, memfitnah. Kalau ada orang kerjaannya menuduh, memfitnah, menjerumuskan orang, itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Hamba Tuhan yang sejati, anak Tuhan yang sejati, akan membawa orang dekat kepada Tuhan, kenal pribadi Tuhan. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menuduh, untuk mencela, untuk mengomentari hal buruk. Berapa banyak kita seringkali terjebak untuk mengomentari hidup orang lain. Kita udah komentarnya salah lagi. Bukankah malah itu menjadikan kita jatuh dalam dosa? Kita dipanggil bukan untuk mengomentari hidup orang. Kita ini dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi representasi kerajaan Allah. Hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita ini mengendalikan, ingin ngontrol orang lain seperti yang kita mau, ujung-ujungnya kita akan menjadi orang yang berdosa. Kita nggak tunduk pada kehendak Allah, tapi kita dikontrol dan dikendalikan oleh diri kita sendiri. Berapa banyak orang yang ingin ngontrol pasangan hidupnya, ujung-ujungnya ribut, cerai, dan gegeran dan lain sebagainya. Karena pada kenyataannya manusia ingin mengendalikan orang lain, tapi kita nggak dipanggil untuk mengendalikan orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya kalau kita mau selalu rendah hati, kita harus belajar rendah hati. Orang yang rendah hati itu ngerti menempatkan di posisi dirinya di tempat yang tepat. Tapi kalau orang itu ingin berkuasa atas orang lain, berkuasa atas pasangan hidupnya, penuh, ngontrol, mengendalikan, ujung-ujungnya akan meninggalkan luka dan kekecewaan. Berapa banyak bos yang ingin mengendalikan, bahkan lebih dalam tanda kutip itu lebih kejam dengan para pegawainya. Ujung-ujungnya apa? Pegawainya akan sakit hati. Berapa banyak pasangan hidup yang ingin istrinya mengendalikan begitu rupa suaminya, atau suaminya mengendalikan istri, ujung-ujungnya apa? Sakit hati, benci, dan ingin meninggalkan, bahkan ingin cerai. Karena pada dasarnya orang itu ingin merdeka. Harusnya kita meski tahu kita memang harus merdeka di dalam Kristus, tapi di sisi lain kita juga boleh menguasai orang lain seperti yang kita mau. Hati-hati buat orang-orang yang suka komentar, hati-hati orang yang suka nimbrung dengan kehidupan orang lain. Hati-hati dengan orang yang senengnya itu kepo, mau ikut campur urusan orang. Kalau itu bukan bagianmu, itu akan menjadi kutuk malah dalam hidupmu, akan mendatangkan dosa. Kita harus belajar tahu menempatkan diri di tempat yang tepat. Kita tahu tujuan Tuhan, kita ditempatkan di mana, untuk apa, dan menjadi berkat seperti apa. Makanya kita harus tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bisa jalani hidup asal hidup saja. Kalau kita ini jalanin kehidupan kita asal hidup juga saja, semua binatang di hutan itu juga asal hidup saja. Tapi kita ini adalah orang yang spesial di mata Tuhan, diciptakan serupa segambar dengan Allah untuk menguasai bumi dan untuk menjadi berkat, menjadi representasi dari kerajaan Allah. Untuk sampai ke sana, kita perlu terus belajar kebenaran, ngerti kebenaran. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Rendah hati, jangan gampang meninggikan diri, menyombongkan diri. Banyak orang hari ini pingin diakui orang lain. Saya perhatikan ya, ada orang-orang yang suka komentar itu. Sebenarnya kan pingin diakuin dia, bahwa dia itu pintar, bahwa dia itu rohani,
dia itu hebat dan lain sebagainya. Ada orang komentar menunjukkan bahwa ini loh aku loh, dia tunjukin dengan segala macamnya. Ada orang yang memamerkan dirinya di media sosial dan lain sebagainya. Tujuannya kan pingin dihargai, pingin dihormati, menjadi pusat perhatian. Kalau kita ini nggak bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita akan susah ditinggikan loh. Kalau kita malah tinggi hati, malah gampang direndahkan orang lain. Tapi kalau kita harus berada di titik terendah, kita harus belajar merendahkan hati kita serendah-rendahnya, supaya orang lain tidak bisa merendahkan kita, dan Tuhan akan meninggikan kita. Jangan menjadi orang yang mau menangnya sendiri, sombong, pamer diri, keras kepala, mau benarnya sendiri, nggak mau ngalah, gengsian, minta maaf tuh rasanya berat sekali. Merasa harga dirinya sering diinjak-injak. Nih, dengerin baik-baik, orang yang sering kali merasa harga dirimu diinjak-injak, artinya engkau itu sebenarnya orang sombong. Kita itu harus mengalami proses sampai titik terendah, supaya kita tahu artinya rendah hati, artinya tunduk pada otoritas, dan kita tahu artinya benar-benar tidak menyombongkan diri. Tapi kalau orang masih sering kali, saya perhatikan ada orang-orang ngomong begini nih, oh, orang udah nginjek-injek harga diri saya. Seringkali ada orang komentar seperti itu. Berapa banyak Bapak Ibu seringkali ngomong juga seperti itu. Kalau ada engkau masih tersinggung dengan harga dirimu, artinya harga dirimu itu ada nilainya. Nilainya nggak terlalu mahal. Tapi kalau engkau ini sudah mahal, harga dirimu mahal, orang mau rendahkan kayak apapun juga, orang mau lecehkan, rendahkan, tuduh, fitnah atau apapun juga, engkau nggak bergeming, engkau nggak akan bingung dengan orang lain merendahkan hatimu, merendahkan dirimu. Karena kamu tahu kamu mahal. Kalau orang mahal mau direndahkan kayak apapun, mau dibuang dimanapun, dia akan tetap mahal. Berlian, sekalipun ditaruh di got, dibuang di kotoran, di kubangan kerbau, di kubangan babi, dan lain sebagainya, dia tetap berlian. Dia akan muncul dan memiliki harga yang mahal. Kalau dalam dirimu itu sudah mahal, dalam dirimu sudah terbentuk karakter ilahi, memang sifatnya benar-benar seperti yang Tuhan mau, pasti engkau akan ditinggikan. Sekalipun orang merendahkan, Tuhan akan tinggikan kau. Kalau Tuhan tinggikan kamu nggak perlu bela diri. Seringkali kita sering membela diri kita kok, karena kita merasa berharga, merasa harus dihormati orang lain. Merasa, kalau orang itu udah merasa, artinya bukan dalam kehendak kontrol kendali Roh Kudus, dikontrol dan kendali oleh ilmunya sendiri. Kita harus belajar menaklukkan diri kita sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Kita harus belajar rendah hati. Untuk orang bisa belajar rendah hati, dia harus direndahkan. Harus direndahkan, dia baru belajar direndah hati. Kalau waktu direndahkan, dia teriak-teriak, menjerit, nggak terima, artinya engkau belum lulus dan engkau harus benar-benar direndahkan. Saya sering kali ngomong, setelah kita lahir baru, harga diri kita sudah ada ditaruh di depan pintu, diinjek, jadi keset, diinjek-injek orang. Supaya apa? Kita merendahkan diri serendah-rendahnya, biar orang lain gak bisa merendahkan kita lagi. Tinggal kita tunggu Tuhan, beri waktu Tuhan untuk meninggikan kita. Sebenarnya waktu kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain, sebenarnya kita sedang memberi waktu Tuhan untuk mempromosi kita. Tapi seringkali kita mempromosikan diri kita sendiri. Ketika kita orang rendahkan, kita gak terima, kita akan bela diri, dan kita marah, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang terhormat, orang yang mulia, orang yang luhur, orang yang berpendidikan, orang yang suci, tak bercacat celah, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin Tuhan bela kalau engkau sendiri membela? Pada titik tertentu kita memang harus merendahkan diri serendah-rendahnya, mengizinkan Tuhan dan memberi waktu Tuhan untuk mempromosi dan meninggikan kita. Amin. Hati-hati dengan mulutmu. Jangan sok tampil bahwa kamu itu lebih rohani dari yang lain, bahwa kamu itu lebih hebat dari orang lain. Jangan menunjukkan diri bahwa kamu itu lebih urapan dari orang lain, lebih dipakai Tuhan, lebih kaya dari orang lain. Tidak perlu seperti itu. Kalau kamu masih melakukan seperti itu, tinggal tunggu waktu saja Tuhan atau orang lain bisa merendahkan kamu. Tapi waktu kamu menaruh dirimu lebih rendah, benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan tinggikan kamu. Tuhan akan promosi. Amin. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Kita disuruh lemah lembut. Gak boleh emosian, gak boleh kasar. Kenapa kok disuruh lemah lembut? Karena kecenderungan orang yang ingin menonjolkan diri itu pemarah. Kalau dia gak dihormatin kan marah.
Berapa banyak dari kita ini seringkali marah-marah. Tidak diperlakukan buruk aja, tersinggung hatinya marah kan. Nyatanya, hati kita disenggol sedikit aja. Perasaan, ego kita disenggol sedikit, kita marah nggak terima. Berapa banyak hal melakukan hal seperti itu. Disenggol aja, toel aja harga dirinya. Dia langsung marah, ketahuan, pakai tanduk. Dan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar-benar nggak bisa mengendalikan diri dengan baik. Makanya kita harus lemah lembut. Orang lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Ngomongnya kelemar kayak orang kelaparan. Bukan. Orang lemah lembut itu artinya sikapnya, kelakuannya, karakternya seperti yang Tuhan mau. Di sisi titik tertentu orang lemah lembut itu bisa tegas. Bukan kelemar-kelemar ya. Lemah lembut dengan lemah gemulai itu berbeda. Lemah lembut itu hatinya itu mudah sekali bertobat. Hatinya itu mudah sekali dikontrol, dikendalikan Roh Kudus. Nggak nyel-nyelan, nggak maunya sendiri, nggak menangnya sendiri, nggak merasa hebatnya sendiri. Lemah lembut itu mudah dibentuk Tuhan. Saya perhatikan kenapa Daud itu dikasih Tuhan sekalipun dia berzina, sekalipun dia ngambil istri orang, dia bunuh suaminya, dan seringkali melakukan kesalahan yang fatal. Tapi Daud ini dikasih Tuhan, dipromosi jadi the man after my own heart, orang yang paling disayangi Tuhan. Karena ternyata hatinya itu lembut, mudah berubah. Mudah sekali ketika ditegur, dinasihatin, cepat berbalik. Hatinya nggak bela diri, nggak cari kambing hitam, kambing hijau, kambing kuning. Tapi dia benar-benar merendahkan hatinya begitu rupa di hadapan Tuhan untuk mau berubah dan bertobat. Ya kalau salah itu diakuin, nggak perlu gengsi. Tapi kalau seringkali kita ini kan gengsi untuk minta maaf aja rasanya. Kayak ditaruh beban 50 kilo di punggung untuk melangkahnya berat sekali. Berapa banyak kita mengalami seperti itu. Untuk minta maaf aja rasanya berat sekali. Bagaimana mungkin Tuhan mau lembutkan hatimu, mau pakai hidupmu secara luar biasa dan dahsyat, engkau didapati berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau sendiri hatimu terlalu keras, nggak mau melembutkan diri di hadapan Tuhan, mau berubah. Kalau salah ditegur, terima aja, nggak usah berontak, nggak usah bela diri, nggak usah cari kambing hitam. Akuin kesalahanmu, itu lebih gentle, itu lebih baik, itu lebih mulia di hadapan Tuhan. Artinya engkau benar-benar ingin berubah. Orang yang tidak mau berubah itu ketika ditegur marah loh. Dia akan bela diri, dia akan cari kambing hitam, dia mau tuduh orang lain bahwa orang lain yang penyebab kegagalan dan kesalahan itu. Kita sebagai anak Tuhan harus jadi orang yang lemah. Ditegur, sekalipun teguran itu pedas dan menyakitkan, berserah aja sama Tuhan. Ya, memang kalau kita salah ya berubah, kalau kita benar ya tetap jalan terus. Nggak usah marah, nggak usah emosian. Kalau orang udah tahu salah ditegur malah ngamuk, artinya kamu tuh keras kepala. Kamu nggak memiliki hati yang lemah lembut. Kamu tuh keras hati, tegar tengkuk. Orang model kayak begini seperti orang Israel yang dibinasakan di padang gurun. Nggak mungkin, mustahil dipakai Tuhan. Daud ketika ditegur, dia nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia tahu persis dia yang bersalah. Dia harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Beda dengan Saul. Egonya tinggi, emosinya tinggi, harga dirinya tinggi. Ketika ditegur, dia nggak terima. Karena takut pengikutnya hilang. Ujungnya udah apa? Benar-benar hilang, kehilangan tahta dari keluarganya. Kita harus memiliki hati yang lemah lembut, yang benar-benar mau berubah. Mau dinasihatin, mau dididik, mau ditegur. Jangan kalau dengerin firman ya, enggak. Bapak Ibu ya, dengerin baik-baik ini, penting sekali. Kalau Bapak Ibu dengerin firman, dan firman itu enggak cocok dengan pengetahuan yang kamu pelajarin selama ini, enggak sesuai dengan apa yang kamu mengerti, lebih baik diam, jangan komentar. Karena mungkin saja kamu belum nyampe pengetahuan pewahyuannya. Lebih baik diam, tanya Tuhan. Jangan buru-buru komentar. Saya itu seringkali memperhatikan orang-orang di dunia media sosial itu. Pointernya kalau komentar itu luar biasa. Bahkan dia belum mengerti apa-apa, nggak kenal juga kagak, ngerti sesungguhnya juga nggak, tapi buru-buru komentar. Saya berdoa Bapak Ibu yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti ya, hamba Tuhan siapapun yang ngomong khotbah atau apapun nggak sesuai dengan isi hatimu, lebih baik diam, tanya Tuhan, nggak usah komentar. Kalau kamu komentar malah menunjukkan kebodohan, menunjukkan bahwa kamu tidak ada pengendalian diri dan penguasaan diri, apalagi ngecap sesat ini dan itu. Siapa kamu memangnya? Apakah kamu menjadi polisi buat orang-orang percaya atau hamba-hamba Tuhan? Lebih baik diam, serahin ke Tuhan. Nah, untuk berdiam ini kan perlu pengendalian diri, karena kebiasaan kita kan nyerocos,
Karena apa? Kenapa kita ini sering nyerocos dan merasa komentarnya paling bagus, merasa hebat? Karena kita ingin berkuasa, ingin menunjukkan diri, ini loh aku, bahwa aku ini hebat, aku mampu, aku sanggup, aku pinter, dan lain sebagainya. Kalau kita ini masih punya keinginan seperti itu, kamu tuh masih keras hati, perlu dibentuk dan perlu diremukkan Tuhan. Kamu belajar menjadi orang yang rendah hati dahulu. Saya pun belajar sampai hari ini. Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan terus proses hati saya sampai didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jangan menjadi orang yang mudah meledak-ledak, mudah ngomong. Ada salah satu channel YouTube itu kerjaannya itu maki-maki para hamba Tuhan. Kerjaannya jelekin. Oh ini sesat, ini sesat, ini sesat. Saya pikir ini orang benar-benar hidup benar apa tidak ya? Sampai saya tanya, ini orang model ini begini ini berapa lama sih jam doanya di hadapan Tuhan? Saya sering kali begitu. Kok merasa selalu benar? Ada hamba Tuhan yang kerja itu nuduh, wah ini salah, ini sesat. Loh, kamu sendiri yang benar, apa kamu sendiri pemilik surga? Saya itu dulu pernah khotbah waktu ibadah. Ada orang tiba-tiba salah saya. Ini kebaktian sel ceritanya, saya yang pimpin. Tiba-tiba dia ngomong, wah hamba Tuhan ini nggak benar, hamba Tuhan ini sesat, hamba Tuhan ini. Lalu saya tanya, lu kamu tuh gimana kok bisa cacap hamba Tuhan sesat? Ternyata ajaran dari pendetanya. Loh kamu kok bisa merasa kamu benar sendiri dan hamba Tuhan ini sesat gimana? Apa kamu kenal mereka? Apa kamu belajar? Oh enggak, pokoknya katanya gembala saya. Wah yang ngawur namanya. Kita untuk bisa menilai orang kan kita perlu ngerti. Kita pun juga nggak punya hak untuk menilai orang lain sebenarnya. Tapi paling tidak kalau kita ini mau ngomentarin orang lainnya, kita mesti tahu dulu nih hidupnya ini seperti apa, kelakuannya seperti apa, perjalanannya dengan Tuhan seperti apa. Seringkali kita komentar karena ketidakmengertian kita malah menjadikan kita berdosa, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak ngerti, lebih baik diam. Jangan-jangan nih kalau kita nggak ngerti terus pingin komentar, malah melukai isi hati Tuhan. Karena kita ingin merasa benar sendiri, menunjukin, wah, lu salah, gue yang benar. Ini termasuk juga di dalam keluarga, hubungan suami istri. Kamu kalau ngeliat pasanganmu ini salah, jangan buru-buru dikomentari, direndahkan, dijelek-jelekkan. Sampai keluarganya, nenek moyang disebut-sebut, tidak perlu. Kalau dia salah, diomongin baik-baik. Tapi berapa banyak kita langsung nada kita tinggi. Bukan menyelesaikan masalah, malah timbul masalah baru loh. Loh, Bapak kok bisa ngomong begitu? Saya ngalami bertahun-tahun, akhirnya saya berubah dan bertobat. Akhirnya apa? Aman. 6 tahun pernikahan saya, itu benar-benar trouble, benar-benar berdarah-darah. Emang kita nggak pernah bikin dosa kesalahan yang neko-neko atau apapun juga melakukan hal yang fatal, tidak. Tapi seringkali malah hal sepele, hal yang konyol karena reaksi dan sikap kita yang salah. Akhirnya apa? Ribut. Nah itu kan hal yang nggak benar itu namanya. Nah kita ini harus belajar mengendalikan diri, memiliki respon yang tenang, kalem, jangan buru-buru respon yang gila-gilaan dan ujungnya menjatuhkan orang lain dan merendahkan orang lain dan kita sendiri berdosa di hadapan Tuhan. Kita harus belajar nih. Kalau kita mendapatin pasangan hidup kita ini salah, pakai bahasa yang manis. Tunjukin bahwa, oh ini salah lo, ini gak tepat loh. Tapi jangan buru-buru marah. Nanti dia yang terluka. Kalau pasanganmu terluka, kamu sendiri kan yang ngerepot. Harus memulihkan. Ya kalau lukanya cepat pulih. Kalau nggak cepat pulih, kamu yang akan tanggung dosanya. Urusannya lebih ribet. Bikin masalah baru. Dan kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Jangan buru-buru komentar. Kalau salah ditegur ya berubah. Simpel kan? Ya minta maaf, beres. Kalau salah, minta maaf. Ditegur, minta maaf, dan berubah. Kalau benar kamu ditegur, ya tetap terima itu sebagai didikan ajaran. Nggak usah protes, nggak usah komentar. Tuhan sendiri yang akan bela kamu. Kita ini punya Tuhan yang akan membela kita. Jangan malah kamu membela dirimu begitu rupa. Kadang kamu diam, ketika kamu diam, itu kamu memberi waktu sama Tuhan untuk membela kamu. Tapi kalau kamu nih banyak terocos dan lain sebagainya, kamu pengen bela dirimu dengan maumu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri, ya bagaimana mungkin Tuhan mau bela kamu? Orang kamu udah dapat pembelaan dengan dirimu sendiri. Oke? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Katanya sabar. Berapa banyak dari kita tidak sabar? Saya dulu orangnya nggak penyabar sekali. Nggak penyabar. Saya berada di titik ini, apalagi saya ini orangnya keras. Orangnya kolerik. Bapak Ibu kan tahu kan, dari semua khotbah yang saya sampaikan ini kan keras sekali. Jadi, kenapa?
saya seperti dulu tidak bisa mengendalikan diri? Ya, karena saya perlu proses belajar bertahun-tahun. Akhirnya tambah hari tambah ke sini sudah lumayan, meskipun belum sempurna. Ini kesabaran ini harus dilatih setiap hari. Ini penting sekali. Kalau orang tidak sabar, maunya buru-buru, bukan dapat hasil yang baik, malah hasilnya kekacauan, trouble. Sabar artinya itu ngikutin waktu Tuhan, tepat seperti yang Tuhan mau, bukan waktu kita. Tapi kita maunya cepat-cepat, buru-buru. Orang yang pingin hasilnya cepat dan buru-buru itu biasanya salah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengerin semua firman yang saya sampaikan, saya berdoa ya, Bapak Ibu hari demi hari hatinya diubahkan Tuhan. Semakin hari semakin cinta Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan, pingin hasil yang cepat nih, instan nih, 1, 2, 3 jadi gitu. Kecuali mujizat ya, mujizat memang instan. Perubahan yang cepat mungkin itu tidak ada, dan itu mustahil sekali. Untuk perubahan di dalam hati kita itu perlu proses waktu. Untuk menjadi kita ini menjadi orang yang sabar, kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Step by step, mengendalikan mulut, mengendalikan sikap, perbuatan, kelakuan, karakter harus dikendalikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu tidak ada yang instan, hasilnya tidak ada yang instan. Bapak Ibu dengerin firman seperti kan hari demi hari diperbarui. Terus diperbarui, terus diperbarui, terus diperbarui, diubah terus menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ini penting sekali sabar. Istri-istri yang gampang gak sabaran perlu berubah, bertobat. Suami yang gak sabaran bertobat. Anak-anak yang gampang sabaran bertobat. Tuhan itu punya waktu, namanya kairos. Kita harus tahu kairosnya Tuhan. Bekerja, bertindak, berkelakuan tepat seperti waktunya Tuhan. Itu hasilnya powerful. Kalau kita buru-buru, malah kacau dan berantakan. Bayangin, ada beberapa orang yang hamil, kelahirannya orang tuanya pengen buru-buru, pengen punya anak, karena ngebet pengen punya anak. Udah nikah bertahun-tahun gak punya anak, istrinya hamil gak punya anak, terus suaminya pengen buru-buru dilahirkan, ya gak bisa. Harus ada momennya, ada waktunya. Perlu nunggu dengan sabar. Harus sabar. Nanti kalau dilahirkan buru-buru, nanti anaknya prematur malah gampang. Ada efek sampingnya yang lebih berat lagi. Tapi kalau untuk sabar, mesti belajar sama petani. Petani ketika nanam padi, dia nunggu waktunya. Dari menyemai benih, dia mulai tanam, dia tunggu bertumbuhan, mulai tumbuh bunga kuncup, mulai padinya masih tumbuh muda, sampai padi tua baru dituai. Perlu proses, perlu waktu. Perlu waktu Tuhan. Kita sabar harus ngikutin waktu Tuhan, bukan waktu kita. Mengendalikan diri dengan baik. Mengendalikan diri artinya menempatkan diri dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Ini penting sekali, ngerti waktu Tuhan. Orang sabar itu bisa mengendalikan dirinya dengan tepat, menempatkan diri dengan tepat, tidak gerusa-gerusu. Orang yang gerusa-gerusu akhirnya kacau dan berantakan. Orang sabar itu punya strategi tepat, ngikutin momen yang tepat, waktu tepat, dan kesempatan yang tepat. Ujungnya powerful. Terus tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Harus saling membantu, punya empati dengan orang lain. Karena kita tahu kita nggak boleh jadi egois. Kita harus menjadi seperti orang yang Samaria. Ketika melihat orang terluka di pinggir jalan, dia kasih hotel, dikasih penginapan dan lain sebagainya. Kita harus mempunyai belas kasihan. Karena hati Yesus intinya adalah belas kasihan. Ini penting sekali. Ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya firman yang disampaikan ini adalah firman yang praktikal nih hari ini. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Sebenarnya ini judulnya itu untuk belajar merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, artinya nggak boleh fokus pada diri sendiri. Jangan segala sesuatu fokusnya pada diri sendiri. Itu juga nggak boleh. Atau puji-pujian yang sia-sia. Orang biasanya yang makanya saya bilang di awal tadi, orang yang suka komentar ya, dan komentarnya itu merasa benar, merasa hebat, merasa pokoknya lu salah, gue yang benar gitu. Biasanya itu karena apa? Dia mementingkan dirinya sendiri untuk dapat pengakuan. Yang kedua, dia pingin pujian. Setelah dia pingin pengakuan, dia pingin pujian. Dia menunjukkan dirinya bahwa dirinya paling hebat, paling pintar, dan lain sebagainya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati
Yang seorang menganggap dirinya lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini penting sekali sebenarnya untuk kita itu belajar rendah hati ya. Kita terus menempatkan orang lain itu lebih terhormat, lebih terutama dibanding kita. Kita belajar pasti rendah hati. Kalau kita ini, saya selalu menempatkan orang lain, saya mesti menghormatin orang lain lebih dari diri saya sendiri. Saya mesti praktek firman ini. Tapi ada orang-orang tertentu tidak bisa melakukan hal seperti ini. Dia ingin tunjukkan bahwa dirinya lebih hebat, lebih penting, lebih dari segala-galanya. Makanya bisa tepuk dada dan ngomong, "Nih loh aku." Kita justru harus menganggap orang lain lebih penting daripada kita. Artinya apa? Kita itu menganggap orang lain lebih penting dari kita. Kita akhirnya menghargai, menghormati. Kita merendahkan diri. Ternyata kamu lebih pintar, lebih hebat loh dibanding saya. Ya, kita hormatin, hargain. Dengerin baik-baik. Semua orang tuh ingin dihormatin dan dihargain. Kalau dia mendapatkan itu, dia akan menjadi orang yang berubah. Sikap dan kelakuannya pasti berubah melalui hidup kita. Dengerin baik-baik ya. Kita sendiri pun ingin dihargain dan dihormatin kan. Alkitab kan ngomong kalau kamu ingin orang lain memperlakukan seperti yang kamu inginin, kamu juga harus memperlakukan orang lain dahulu. Baru orang lain akan memperlakukan seperti yang kamu ingini. Karena semua orang ingin dihargain dan dihormatin. Lakukan dulu dengan orang lain. Kita harus memperlakukan orang lain lebih utama. Lebih penting, lebih hebat, lebih pintar. Supaya kita tahu belajar rendah hati ini. Ngerti ya ini? Supaya kita ini tahu bisa menempatkan diri dengan baik. Tidak sombong, tidak belagu, tidak sok-sokan, tidak menguasai orang lain semau-maunya. Mengendalikan orang semau-maunya, merendahkan orang lain, ngomentari hidup orang lain, ngomentarin apapun juga, bahkan komentarnya jelek dan menjatuhkan. Itu namanya orang yang dipakai oleh setan, menjadi kepanjangan tangan setan. Kalau kita bisa merendahkan diri kita dengan baik dan menempatkan orang lain lebih utama, kita akan ditinggikan Tuhan. Kita akan dipromosi Tuhan. Dan kita akan menjadi orang yang rendah hati. Tapi kalau kita menempatkan diri kita lebih hebat dari orang lain, lebih suci, lebih kudus, lebih benar, lebih ke surga duluan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih diurapan, lebih pintar dan lain sebagainya, kita akan menjadi orang yang sombong, belagu, sok-sokan, padahal bawa belur hidupnya. Amin. Saya berdoa bahwa Ibu mengerti apa yang Tuhan maksud, mengerti, dapat pewahyuan, dan semakin hari kehidupan Bapak Ibu semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dibawa terus pada pusat kehendak Tuhan yang sempurna. Dan didapatin suatu hari kita sama-sama masuk meja perjamuan kawin anak domba, dan kita didapati menjadi mempelai Kristus dan didapati menjadi orang yang menyenangkan Tuhan sampai kehidupan kekal nanti. Amin. God bless you.